Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Ibu Marfuah, untuk mendampingi Ibu Siti Aisyah dalam pembelajaran daring mata pelajaran matematika, materi perbandingan. Sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anakku, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari Bu Siti Aisyah tentang materi perbandingan. Saya persilakan. Terima kasih Bu Mapuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT. Baik, kali ini kita berjumpa lagi dengan video pembelajaran pembahasan materi dan membahas soal tentang LKPD 1, LKPD 2, dan 3 yang kalian sudah terima dari sekolah. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Bu Marpuah, mohon dibagikan layarnya. Untuk kali ini, tentang perbandingan dengan kompetensi dasar menjelaskan rasio dua besaran, satuan yang sama dan berbeda. Mari kita amati dulu. Kita dapat menggunakan perbandingan atau rasio untuk membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lainnya. Besaran benda dimaksud bisa berupa panjang, kecepatan, massa, waktu, banyak benda, dan sebagainya. Selama kalian misalkan pada masalah bab ini, akan menemukan pernyataan tentang perbandingan, yaitu ada 3. Yang pertama berbentuk pecahan, misalkan contoh 2/3. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh titik 2, misalkan 2 berbanding 3,23. Yang ketiga adalah 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misal 2 dari 3. Namun perbandingan yang ditunjuk sebagai pecahan membuat sedikit bingung. Masalahnya disajikan akan buat kalian membedakan pecahan yang menunjukkan perbandingannya. Sederhananya seperti ini. Kalau kita merujuk kembali ke materi pada saat SD, kalian belajar tentang sebuah pecahan. Contoh, misal, ada 10/5. Mungkin kalau bagi 10/5 itu sama dengan 2. Mudah, dalam perbandingan 10/5 kita sederhanakan supaya menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga tidak dapat dibagi kembali. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara membagi faktor yang sama. Kalian juga sudah pernah pelajari. 10/5 bisa dibagi dengan faktor yang sama, yaitu 5. 10 bagi 5 sama dengan 2, 5 bagi 5, 1. Sehingga didapat 2/1, yaitu dalam perbandingan bisa ditulis 2,1 atau 2 berbanding 1. Sederhananya seperti itu. Nah, pada LKPD 1, kalian bisa lihat di situ ada sebuah tabel. Kelas 7 SMPN 1 Ciwaringin mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Mari kita bahas soal ini sehingga kalian tidak ada lagi keraguan untuk menjawab dan nanti bisa diterapkan ke soal berikutnya. Perhatikan tabel, ada sebuah jenis film. Di situ ada action, drama. Kelas 7 yang menyukai film action, di situ ada 75. Dan drama, yang menyukai drama ada 105. Siswa kelas 8 ada action 80, drama 150. Sehingga totalnya kelas 7 ada 180, kelas 8 ada 230. Coba perhatikan pertanyaan pada yang berikut berdasarkan tabel. Yang pertama, perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah, kalian bisa lihat tabel tersebut. Di situ action yang memilih film action kelas 7 ada 75, ini ya.
Yang kelas 8 yang menyukai action juga ada 80, yang menyukai drama ada 105, yang menyukai drama kelas 8 ada 150. Totalnya kelas 7 ada 180, ada 230. Perhatikan soal perbandingan banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang memilih film drama adalah kalian dari tabel. Kelas 7 yang memilih film drama sebanyak 105 dan kelas 8 memilih film drama sebanyak 150. Jadi perbandingan itu 105 berbanding 150. Tetapi kita cari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi sebuah bilangan. Dari faktor persekutuan yang sama dari 105 dan 150 dengan cara dibagi sehingga didapat di situ dibagi dengan 15. Kita dapat faktor persekutuan yang sama dibagi 15. 105 dibagi 15 yaitu 7. 150 dibagi 15 yaitu 10. Sehingga perbandingan siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama adalah 7 berbanding 10. Itu adalah bentuk yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Pertanyaan berikut, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah 75 berbanding per 80. Disederhanakan menjadi, bisa disederhanakan yaitu dengan cara dibagi sehingga didapat 15 berbanding 18. Dan itu dapat perbandingan siswa kelas 7 dan kelas 8 15 berbanding 18. Begitu anak ya, cara membagi atau menyederhanakan suatu bentuk perbandingan. Berikutnya, kalian bisa lihat soal C. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action. Karena di sini diminta adalah jumlah kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama, kalian jumlahkan yang memilih film drama pada kelas 7 dan kelas 8 yaitu 105 ditambah 150 sehingga didapat 255. Dan kelas 7 kelas 8 yang memilih film action jumlahnya 155. Perbandingannya berarti 255 berbanding 155 dibagi sehingga disederhanakan menjadi 51 berbanding 31. Kalian bisa mencoba di rumah dengan cara mencari pembagian yang memiliki faktor yang sama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Di sini ada buah tabel. Ada banyak buku, ada 38, ada yang jumlah buku 50 lembar, ada yang 100 lembar. Kalian banyak yang tidak melihat di situ banyaknya buku dan harga. Contoh di situ pada tabel, satu buku harga yang 38 lembar adalah 1.750. Berapa yang harga 2 buku? Tinggal dikalikan 2. 1.750 dikali 2. Berapa yang 5 buku? Kalikan dengan 5. Karena di situ sudah tertera bahwa satu buku itu 1.750. Kalikan dengan 5. Lalu berapa banyak 10? Maka kalikan dengan 10. Berapa banyak yang 12? Kalikan dengan 12. Nah, itu akan didapat. Ini sebagai dasar untuk materi selanjutnya pada KPD 2. Perhatikan lagi pada buku 50 lembar dengan harga 2.470. Kalian bisa lihat sama contoh seperti soal di atas. Satu buku harganya Rp2.470. Bagaimana dengan 2 buku? Tinggal kalikan 2 buku. Berapa yang 5? Kalikan dengan 5. Kalikan dengan 10, kalikan 12, dan seterusnya. Ibu yakin setelah ini kalian bisa memahami.
Lanjut pada LKPD 2, yaitu eh, tentang membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel, data, grafik, dan persamaan. Pada contoh kehidupan sehari-hari sering kita jumpai apa itu sebuah perbandingan. Misal sederhananya seperti ini. Kalian sering membeli bensin misalkan 1 liter dengan harga Rp9.000. Ini sebuah contoh ya. Kalau 2 liter harganya berarti kalikan 2, 18.000. Makin banyak bensin, makin banyak rupiah yang dikeluarkan. Jadi sederhananya dua-duanya naik, makin banyak bensin, maka makin banyak uang yang dikeluarkan. Nah, itu adalah ciri dari perbandingan senilai. Kalau kalian jeli, kalian bisa melihat tabel pada soal LKPD 1 nomor 2. Makin banyak buku, makin banyak uang yang dikeluarkan. Berarti itu adalah termasuk ke dalam perbandingan senilai. Sekarang kita mencoba ke aplikasi ke soal berikutnya. Pada soal LKPD 2 di situ tertera bahwa jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapakah harga 8 kg beras? Menurut logika, beras 4 kilo dengan beras 8 kilo, maka banyak yang dikeluarkan adalah yang 8 kilo. Sehingga makin banyak beras, makin besar juga uang yang dikeluarkan. Nah, ini adalah masuk ke dalam perbandingan senilai. Lebihnya, perhatikan uraian berikut. Beras 4 kilo harganya 36.000. Beras X 8 bagi 4 disaudarakan menjadi 2 kali 36.000 menjadi 72.000. Sehingga didapat beras 8 kilo dengan harga 72.000. Itu sudah. Suaranya terputus-putus, Bu Siti Aisyah. Ya. Lanjut. Ini mungkin ya. Dilanjutkan ke pembahasan, kita kembali lagi ke ini Bu Marfuah ke materi pada LKPD 2. Ya, sebentar. Kita Yang lanjut seputar tentang nilai dulu ya. Kita masuk ke tentang peta ya, contoh ya. Di sini juga masih banyak siswa yang kebingungan. Bagaimana cara mencari perbandingan pada skala atau skala peta. Yaitu didapat jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Contoh di situ. Artinya, contoh di sini ada 1 berbanding 1 juta. Artinya, jarak 1 cm pada peta mewakili 1 juta cm pada ukuran sebenarnya. Karena kita tidak mungkin menuliskan 1 cm pada sebenarnya, itu akan panjangnya sepanjang ini. Maka gunakan dengan skala peta atau perbandingan. Contoh di situ, jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 kilo. Nah, di sini 80 km kita buat dulu satuannya menjadi sama. Kalau kita pakai senti, semuanya senti semua. Kalau kita pakai meter, kita pakai meter. Di sini jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km. Kita rubah dulu ke dalam senti, yaitu menjadi 8 juta sentimeter. Jarak kedua kota pada peta adalah 2,5 cm. Berapakah skala tersebut?
Skala peta itu dapat dicari dengan jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Di situ jarak pada petanya adalah 2,5 cm dan jarak sebenarnya adalah 8 juta cm. Jadi, sebelum kalian membagi atau menyederhanakan bentuk perbandingan ini, kalian jangan lupa satukan atau samakan dulu satuannya. Disederhanakan sehingga didapat 1/3.200. Artinya 1 berbanding 3.200 itu artinya 1 cm pada peta mewakili 3.200 pada jarak sebenarnya. Itu contoh dari perbandingan. Nah, kalian bisa terapkan nanti di rumah, bisa dilatih lagi itu pada soal nomor 2, yaitu tentang soal nomor 2 itu di sini tentang tabel waktu ya. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam sebuah perjalanan jaraknya ditempuh Y. Nah, di situ perhatikan, sambil kalian perhatikan. Dalam waktu 1 jam, jarak yang ditempuh adalah 40 km. Jarak 2 jam berarti tinggal kalikan dengan 40, 80. Kalau 3 jam, 120, kalikan. 4 jam, kalikan dengan 8, kalikan dengan 40 menjadi 160. 5 jam, kalikan dengan 40 menjadi 200. Nah, tinggal kalikan. Makin waktu makin banyak, maka jarak yang ditempuh akan semakin jauh. Nah, itu artinya perbandingan senilai karena dua-duanya naik. Perbandingan senilai supaya lebih paham, yang tadinya salah mudah-mudahan menjadi benar setelah mendengarkan penjelasan Ibu. Perhatikan tabel di sini ada sebuah skala. Ibu ambil contoh yang nomor A. Di situ ada 1 berbanding 20. Jarak yang ditempuh adalah 1 cm. Misalkan di situ yang ditanya adalah jarak pada peta ya. Jarak pada peta gitu. Ya, skalanya adalah 1 berbanding 20. Jarak pada peta berbanding jarak sebenarnya. Nah, jarak sebenarnya itu adalah 1 meter. Nah, kita rubah dulu 1 meter itu ke dalam senti. 1 meter sama dengan 100 senti. Jadi kita masukkan 1/20 sama dengan X/100. Jangan lupa kalikan silang. 20 kali X, 1 kali 100. Sehingga X sama dengan 100 dibagi 20, yaitu 5 cm. Dan seterusnya. Demikian penjelasan LKPD 2 dan 1. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Untuk LKPD 3, mohon maaf, belum Ibu bisa jelaskan karena tugas kalian belum semuanya masuk. Ya, mudah-mudahan kalian bisa belajar dimanapun kalian berada. Kalau ada salah kata, mohon maaf, boleh koreksi dan kalian jadilah siswa yang aktif sehingga kita bisa belajar dan berbagi. Silakan Bu Marfuah yang nilai dulu. Ya, itu tadi anak-anak penjelasan dari Bu Siti Aisyah tentang perbandingan yang membahas tentang LKPD 1 dan LKPD 2. Kemudian ada pesan dari Bu Siti Aisyah bahwa nanti LKPD 3 mohon cepat dikumpulkan sehingga nanti pada LKPD 3 kita akan lagi dibuka lagi dan didiskusikan lagi. Saya selaku pendamping dari Bu Siti Aisyah memohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi Ibu meminta kepada kalian bahwa semangat terus belajar walaupun dalam masa pandemi. Saya dan Bu Siti Aisyah undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.